meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat sangat banyak. Bahkan jika kita mau menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tangan yang dengannya kita bisa mengambil dan mencegah sesuatu, kaki yang dengannya kita melangkah, telinga yang dengannya kita mendengar, hidung yang dengannya kita dapat mencium bau, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat menjadi seorang muslim. Yang ini merupakan salah satu sebab kita mendapat rahmat Allah untuk memasuki surganya. Maka yang harus kita takutkan bukanlah kemiskinan yang menimpa kita atau tidak terkenalnya kita di dunia ini. Tapi yang harus kita takutkan adalah tidak tersisanya Islam dalam diri kita. Tidak tersisanya dalam umur kita ini ibadah kepada Allah. Dan musibah yang paling besar yang menimpa manusia yaitu hilangnya Islam darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-8 tentang seseorang yang salih di antara hamba-hambanya. Ia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Maka pendengar yang budiman, tidak ada sesuatu yang harus kita takutkan kecuali hilangnya Islam dalam diri kita. Di antara sebab-sebab pembatal keislaman seorang muslim yaitu yang pertama adalah syirik. Syirik yaitu menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berdoa kepada perantara untuk meminta syafaat, bertawakal, beristighatsah kepada mereka, bernazar untuk mereka, dan menyembelih kurban dengan menyebut nama mereka. Seorang hamba berkeyakinan segala perbuatannya tersebut dapat menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Maka sungguh perbuatan semacam ini adalah bentuk kekafiran. Batal keislaman yang kedua yaitu murtad dari Islam. Masuk dan memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, komunisme, Ba'athi, faham sekular, Freemasonry, dan kufur lainnya. Yang ketiga, dari pembatal keislaman itu tidak mengkafirkan orang yang jelas, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, ateis, atau lainnya dari jenis bentuk kekufuran, atau meragukan kekafiran mereka, membenarkan mazhab dan pemikiran mereka. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengkafirkan mereka. Oleh karena itu, tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah, ragu dan bahkan membenarkan mazhab mereka sama dengan artinya berpaling dari keputusan Allah. Kemudian,
Pembatal keislaman yang lain yaitu orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau meyakini bahwa hukum selain hukumnya lebih baik. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum buatan manusia daripada hukum-hukum Allah. Termasuk ke dalamnya orang yang berkeyakinan bahwa aturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia lebih utama daripada syariat Islam. Atau meyakini bahwa hukum-hukum Islam tidak layak diterapkan pada masa sekarang. Atau meyakini bahwa Islam merupakan penyebab kemunduran kaum muslimin. Pembatal keislaman yang kelima yaitu orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kendati dia tetap mengamalkannya. Kemudian pendengar, pembatal keislaman yang selanjutnya yaitu orang yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat, dan para ulama, yakni ilmu yang dihasung oleh ulama tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sihir. Di antaranya adalah as-sarf atau al-'ataf. Adapun as-sarf ialah praktek sihir yang bertujuan mengubah hasrat dan keinginan manusia, seperti memalingkan kecintaan seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Adapun al-'ataf ialah praktik sihir yang dapat membuat orang menjadi cenderung mencintai sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja dengan cara-cara syaitan. Pembatal keislaman yang lainnya yaitu membantu orang kafir memerangi kaum muslimin. Kemudian pembatal keislaman yang kesembilan yaitu yang meyakini bahwa ada manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia, sehingga tidak dihalalkan bagi siapapun menyelisih beliau atau keluar dari syariat beliau. Dan pembatal keislaman yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya, berpaling dari pokok-pokok agama ini meskipun dia bodoh dalam masalah-masalah agama yang rinci. Karena mengetahui tentang masalah agama yang rinci itu terkadang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama dan penuntut ilmu. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di atas Islam dan menutup umur kita di atas Islam pula. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita maupun kita berada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.